Halo pemirsa, perkenalkan kami dari 11A1. Nama saya Aaron, presensi 1. Saya Ella, presensi 4. Saya Ellen, presensi 11. Saya Graciela, presensi 18. Dan saya Michiko, presensi 31. Katanya gaya hidup tergantung kota. Apakah benar atau persepsi kita aja? Halo pemirsa, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang dekat banget sama kita, yaitu gaya hidup. Katanya sih, gaya hidup itu berbeda-beda tergantung kotanya. Ada yang serba cepat, modern, dan penuh aktivitas seperti di Surabaya. Ada juga yang lebih santai, dekat dengan alam seperti di Sorong. Nah, kira-kira apa saja ya bedanya gaya hidup anak muda di kedua kota ini? Pertama-tama, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang gaya hidup di Sorong yang merupakan ibu kota dari Papua Barat Daya. Untuk itu, langsung saja saya menghubungkan dengan reporter kami yang sedang mewawancarai narasumber dari Sorong. Halo pemirsa, sekarang saya sedang terhubung lewat Zoom dengan salah satu warga di Sorong, Papua Barat Daya. Kita akan ngobrol soal gaya hidup masyarakat di sana. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut bersama kami. Boleh tahu dengan Ibu siapa saya bicara? Saya dengan Marlin. Baik Ibu Marlin, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, bagaimana gaya hidup orang-orang di Sorong sehari-hari? Di Sorong gaya hidupnya sederhana ya. Kami menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Jarang sih beli barang atau bahan-bahan mahal. Yang penting kebutuhan pokok ya terpenuhi. Apakah ada kesulitan untuk mendapatkan fasilitas hiburan atau belanja di Sorong? Kalau fasilitas belanja ya masih terbatas ya. Jadi ya hanya pasar tradisional, supermarket juga supermarket yang kecil. Untuk fasilitas hiburan kayak mall cuman sedikit. Baru ada beberapa aja, yang besar hanya satu. Apakah sesama tetangga di Sorong saling mengenal dan berbagi? Serta apakah masih ada kegiatan gotong royong di sekitar perumahannya? Tergantung lingkungannya sih ya. Tapi kebanyakan warga masih saling kenal dan sering gotong royong kalau ada kegiatan di sekitar rumah. Apakah anak muda di Sorong sudah mengikuti gaya hidup modern, misalnya lewat media sosial atau belanja online gitu? Anak muda di Sorong sudah banyak yang ikut gaya modern. Mereka suka belanja online lewat beberapa platform yang sudah ada ya, karena ongkos kirim pun kan biasa ada subsidi juga. Makasih banyak ya Ibu sudah mau berbagi cerita dengan kami. Dari wawancara barusan kita bisa lihat bahwa gaya hidup masyarakat di Sorong memang sederhana dan penuh nilai kebersamaan. Meskipun fasilitas masih terbatas, semangat mereka untuk maju tetap tinggi. Nah, sekarang mengetahui gimana gaya hidupnya, kita sekarang bersama reporter kita yang ada di Pakuan Mall Surabaya untuk ngobrol langsung sama salah satu pengunjung di sana. Halo, Re. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di Pakuan Mall. Mau ngapain, Kak? Jadi kita bakal mewawancara sama salah satu pengunjung di Pakuan Mall ini buat cari tahu gaya hidup orang-orang Surabaya. Yuk ikutin keseruannya. Jadi saya di sini bersama dengan Devina. Oke, jadi kamu biasanya sering hangout sama temen-temenmu di mall nggak? Ya, aku biasanya hampir setiap minggu aku hangout sama temenku di mall. Biasanya ngapain aja kalau di mall? Biasanya ya makan, terus shopping. Selain di mall, ada tempat lainnya yang biasa kamu kunjungi sama temen-temenmu nggak? Selain di mall ya biasanya kayak kita ke kafe. Oke. Ya. Menurutmu kalau gaya hidup orang-orang di Surabaya ini seperti apa ya? Menurut saya gaya hidup orang di Surabaya ini agak konsumtif karena orang Surabaya ini biasanya FOMO. Iya sih, bener Romo. Terus kalau misalnya dibandingin sama kota-kota lain di Indonesia Timur, Kalau menurut saya di Surabaya ini gaya hidupnya lebih cepat dan juga modern karena kayak semuanya itu serba ada. Sedangkan di Indonesia Timur itu kayak lebih terbatas. jadi lebih modern karena fasilitasnya ya? Iya, contohnya kan ada banyak mall gitu di Surabaya. Oke, sekian wawancara hari ini. Thank you ya. Pemirsa, setelah kami mewawancarai kedua narasumber, dapat terlihat perbedaan gaya hidup di kedua kota. Perbedaan gaya hidup ini mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Di Surabaya, pilihan hiburan dan kebutuhan sehari-hari lebih murah dan mudah karena dekat dengan pusat distribusi. Sementara di Sorong, meski gaya hidupnya lebih sederhana, harga barang kebutuhan pokok lebih mahal.
Di sisi lain, kedua kota tersebut sama-sama menjunjung tinggi nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan, di mana masyarakat memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap satu sama lain, dan juga sesuai dengan nilai persatuan dan keadilan, karena masyarakat memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Pada akhirnya bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita menjalani hidup di sana. Dan sekian dari kami. Terima kasih.